Bab 3, Kona mulai optimis dan Dinda meninggalkan The Hawkao and School. Selanjutnya untuk menenangkan pikirannya Kona pergi dari rumah menggunakan motornya. Kona pun melajukan motornya untuk pergi ke tempat favoritnya saat banyak pikiran, yaitu di tepi sungai. Setelah sampai di tepi sungai, Kona pun duduk di bawah pohon sambil melukis di sepucuk kertas yang dia bawa. Udah sekian lama gua nggak pernah menunjukkan bakat gua sama siapapun, dan hari ini adalah hari yang tepat buat meluapkan rasa sakit gua melalui bakat gua ini, yaitu melukis. Meskipun gak ada seorang pun yang tahu bahwa gua adalah seniman. Andai kalian tahu apa yang akan terjadi ketika seorang pelukis sudah dilukai hatinya, jangankan cat warna, setetes darah pun bisa menjadi satu lukisan yang indah dan abstrak. Akan kupajang lukisan ini di museum terkenal dan itu adalah satu kenangan pahitku di masa muda. Makasih dunia udah ngajarin gua apa fungsi hati yang Tuhan ciptakan pada manusia. Ucap Kona mengungkapkan isi hatinya sambil melukis wajah Dinda. Lukisan Kona begitu menyeramkan karena tidak ada kemiripan dengan wajah Dinda. Gue tertawa. Setelah selesai melukis, Kona terus mengingat perkataan Dinda saat pertama kali mengajaknya untuk putus, dan saat-saat dia menyaksikan kemesraan Dinda dengan Aldo. Kata-kata Dinda sangat menyakitkan buat Kona yang baru terlontar tadi di dalam telepon. Kona tidak bisa menghilangkan ingatan itu karena sudah telanjur sakit hatinya karena perkataan Dinda barusan di dalam telepon. Ah, Kona berteriak karena selalu teringat perkataan Dinda itu. Ya Tuhan, mungkin loncat ke sungai akan lebih baik dibandingkan dengan hidupku yang tak berguna ini. Buset, dalam juga tuh air kagak jeti ah. Ucap Kona dalam hati yang ingin meloncat ke dalam sungai. Namun tidak jeti karena ada jerapah yang berenang di sungai itu hanya kelihatan kepalanya doang. Gue tertawa. Hah, gue baru tahu hati wanita ternyata lebih tega dari laki-laki. Semua cewek sama aja kejam. Ucap Kona yang sangat kecewa dan trauma dengan wanita. Tiba-tiba ada yang datang menyahuti kata-kata Kona itu. Enggak semuanya kejam bro. Masih banyak cewek lain di luaran sana yang belum lu kenal. Sahut Kak Ray yang tiba-tiba ada di belakang Kona. Kak Ray, ucap Kona yang terkejut dengan kehadiran Kak Ray. Ciahaha, Kak Ray hanya tertawa. Ngapain lu di sini Kak? Tanya Kona yang terkejut. Ini tempat gua teriak kalau gua lagi disakitin cewek, jawab Kak Ray memberitahu Kona. Ciahaha, bucin lu ah. Duduk-duduk Kak. Ucap Kona mengejek Kak Ray sambil menyuruhnya untuk duduk. Kemudian Kak Ray duduk di bawah pohon di samping Kona. Senang bisa ketemu lu di sini, ucap Kona yang kegeringan bisa ketemu dengan Kak Ray karena telah lama tidak bertemu. Ciahaha, kalau dari dulu lu kesini pasti lu ketemu gua tiap hari. Sahut Kak Ray memberitahu Kona. Gila sih, lu kesini tiap hari Kak? Tanya Kona yang penasaran. Iya, tapi dulu waktu gua kelas 1 SMA, dan tempat inilah yang ngebentuk gua menjadi Ray yang lu kenal sekarang. Jawab Kak Ray menjelaskan pada Kona. Ih, maksudnya Kak? Tanya Kona lagi yang tidak paham. Gua pernah putus gara-gara cewek nah. Gua juga hampir putus sekolah cuma gara-gara dia. Jawab Kak Ray lagi memberitahu Kona tentang masa lalunya dulu. Serius Kak? Tanya Kona lagi. Iya dulu gua orangnya pemalu. Pecundang pengecut. Kayak lu. Jawab Kak Ray memberitahu Kona jika dia pernah juga berada di posisi Kona saat ini. Lanjut. Ucap Kona menyuruh Kak Ray melanjutkan ceritanya. Gua mau cerita sedikit nih tentang gua di masa lalu. Biar lu gak salah menilai cewek. Sahut Kak Ray yang akan bercerita tentang masa lalunya agar Kona bisa belajar dari masa lalu Kak Ray. Iya. Ucap Kona yang mengiyakan. Gue suka sama satu cewek yang dimana dia adalah sahabat gue dari kecil. Kemanapun gue pergi dia selalu ikut bareng-bareng gue. Entah itu di rumah ataupun di sekolah. Meranjak gue ke sekolah SMA kebetulan gue satu kelas sama dia. Serasa jodoh berpihak banget sama gue. Di kelas itu gue punya geng bertiga, mau ngapain aja kita selalu bertiga. Hari demi hari perasaan gue sama dia semakin bertumbuh, tiap hari gue usahain selalu rapi dan perfect di depan dia. Gue lagi nunggu waktu yang tepat buat nyatain cinta gue sama dia. Sampai pada waktu yang tepat nah, saat itu kenaikan kelas 2 gue beraniin diri buat tembak dia. Sahut Kak Ray menceritakan sosok wanita yang sangat dia cintai di masa lalu. Terus lu tembak? Tanya Kona yang sangat penasaran. Iya, gue tembak waktu itu juga. Jawab Kak Ray. Lu diterima? Tanya Kona lagi.
Dia nggak jawab apapun, dia cuma bilang dia mau berhenti sekolah, jawab Kak Ray lagi memberitahu Kona. Eh, ih, 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 kok gitu? Tanya Kona lagi yang bingung. Dia hamil sama sahabat Guana, jawab Kak Ray lagi jika wanita yang sangat dia cintai hamil dengan sahabatnya sendiri. Anjir, Tailah, turut berduka cita kalau gitu. Ucap Kona yang sangat terkejut dan kesal mendengar cerita masa lalu Kak Ray. Ya makanya masa lalu lu itu nggak ada apa-apanya ketimbang masa lalu gua. Sahut Kak Ray menjelaskan pada Kona jika masa lalunya lebih berat daripada yang dirasakan oleh Kona saat ini. Terus? Tanya Kona yang masih sangat penasaran dengan kelanjutan cerita masa lalu Kak Ray. Ya udah, di situ gua hancur-hancuran nah. Jawab Kak Ray memberitahu Kona keadaannya saat itu. Tuh kan, apa gua bilang? Semua cewek sama. Ucap Kona lagi yang terus merasa jika semua wanita itu sama. Kagak juga bro, cewek itu pelengkap kita, dia umat dari penyakit kita loh. Saat gua sakit ada satu cewek yang ngobatin luka gua. Sahut Kak Ray yang tetap tidak setuju dengan Kona, sambil menasehati Kona. Kak Yen? Tanya Kona sambil menebak. Iya, jawab Kak Ray. Ihihihi, baik juga Kak Yen. Lu cocok sama dia Kak. Ucap Kona yang merasa jika Kak Ray dan Kak Yen sangat cocok. Ya gua bersyukur. Akhirnya gua bisa move on. Sahut Kak Ray yang sangat bersyukur mendapatkan Kak Yen. Apa tujuan lu cerita kayak gini? Buat nenangin hati gua Biar gua bisa cari cewek lain gitu? Tanya Kona lagi yang ingin tahu tujuan Kak Ray menceritakan masa lalunya pada Kona. Ya pikir aja sama lu bodoh. Jawab Kak Ray dengan santainya. Kemudian Kona langsung berdiri dan memandangi sungai. Oke, mulai besok gua mau ke rumah Kak Yen. Gua pacarin dia. Ucap Kona yang ternyata gagal paham dengan maksud dari Kak Ray. Gue tertawa. Mendengar hal itu Kak Ray langsung berdiri dan mengangkat tubuh Kona dan melemparnya ke dalam sungai. Gue tertawa. Kona pun terjebur ke dalam sungai. Gue tertawa. Singkat cerita, keesokan harinya di depan gerbang sekolah Dinda dan Dian sedang mengobrol. Dian, besok hari Minggu lu mau kemana? Tanya Dinda pada Dian. Hari Minggu ya? Gak kemana-mana kok. Jawab Dinda yang tidak pergi kemana-mana. Antar gue beli buku yuk, ucap Dinda meminta Dian untuk mengantarkannya membeli buku besok. Aduh Minggu ya? Gua lupa Dinda, gue mau pergi sama ibu gua. Sahut Dinda lagi yang baru ingat jika besok dia akan pergi dengan ibunya. Ya, katanya gak kemana-mana. Ucap Dinda lagi yang sedikit kecewa. Iya gue lupa sahut Dinda lagi. Ya udah deh gue sendiri aja, ucap Dinda lagi. Maaf ya Dinda, next gue anterin deh, sahut Dian meminta maaf pada Dinda. Iya nggak apa-apa. Ucap Dinda. Singkat cerita, keesokan harinya di hari Minggu, Dinda pergi ke pasar sendirian untuk membeli buku. Saat itu Kona juga sedang ada di pasar untuk membelikan makan papahnya. Tidak disengaja Kona bertemu dengan Tiffany yang sedang jogging. Hei Kona, mau kemana? Tanya Tiffany pada Kona. Lu, ini gue disuruh beli makan sama papa gua. Jawab Kona memberitahu tujuannya pada Tiffany. Lu sendiri ngapain? Tanya Kona ganti pada Tiffany. Gua habis jogging, jawab Tiffany memberitahu Kona. Widih jogging, rajin banget dah. Ucap Kona lagi pada Tiffany. Ya gue emang tiap minggu pasti lari pagi sendirian. Sahut Tiffany memberitahu aktivitasnya setiap hari Minggu pada Kona. Enggak ngajak-ngajak si parah. Ucap Kona lagi yang kecewa karena tidak diajak jogging oleh Tiffany. Ya ayolah kapan-kapan bareng gua. Sahut Tiffany yang mengajak Kona jogging di lain hari. Siap deh. Entar kapan-kapan aja ya. Ucap Kona lagi. Iya kalau lu mau nanti gue samper ke rumah. Tapi jangan begadang lo ya. Entar gue susah manggilnya. Sahut Tiffany lagi memberitahu Kona. Gampang itu mah. Entar gue yang nyamper ke rumah lu pukul 9 pagi deh. Ucap Kona lagi yang akan mendatangi Tiffany di rumahnya pukul 9 pagi saat jogging. Nanti gue tertawa. Pukul 9? Buka toko kali, lari pagi itu pukul 6 nah. Sahut Tiffany lagi memberitahu waktu joggingnya harus pagi. Iya. Ucap Kona mengiyakan. Saat sedang di pasar Dinda tiba-tiba melihat Dinda sedang makan berdua dengan Aldo. Dian, ucap Dinda dengan nada pelan.
karena tidak percaya jika sahabatnya sendiri berduaan dengan Aldo. Dinda pun hanya bisa melihat di kejauhan sambil mengingat perkataan Dinda kemarin, sambil meneteskan air mata. Kona yang tidak jauh dari situ pun melihat kejadian itu juga dengan mata kepalanya dari kejauhan. Di situ juga ada Peyot dan bapaknya yang sedang menjual dagangnya. Tisu, tisu, tisu. Ucap Peyot menawarkan dagangannya. Saat Dian sedang menengok ke arah belakang, tidak disengaja Dian melihat Dinda yang berdiri di belakangnya sambil terus menatap ke arahnya dan Aldo. Karena sangat panik Dian pun langsung bergegas menghampiri Dinda untuk menjelaskan semuanya pada Dinda. Melihat Dian yang pergi Aldo pun langsung mengikuti Dian yang menghampiri Dinda. Dinda aku bisa jelasin, ucap Dian pada Dinda. Enggak gini Dian lu jahat. Sahut Dinda yang sangat kecewa dan tidak ingin mendengarkan penjelasan Dian. Selanjutnya Dinda langsung bergegas pergi meninggalkan Dian dan Aldo. Dinda, dengerin dulu. Ucap Dian memanggil Dinda yang pergi. Aduh Aldo, gimana dong? Tanya Dian pada Aldo yang sangat panik. Udah nggak usah dipusingin. Jawab Aldo dengan santainya. Tapi duh, ucap Dian lagi yang masih sangat panik. Mending kita pulang ngobrolnya di rumah kamu aja, sahut Aldo yang mengajak Dian untuk pulang dan ngobrol di rumah Dian. Aduh, gua takut. Ucap Dian yang sangat panik dan ketakutan. Ya udah ke rumah kamu dulu yuk, nggak enak ngomongnya di sini. Sahut Aldo lagi yang terus mengajak Dian untuk pulang ke rumahnya. Selanjutnya Dian dan Aldo pun bergegas pergi menuju rumah Dinda berboncengan menggunakan motor. Kona yang mengetahui kejadian itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Endea, maafin kakak ya yang nggak bisa apa-apa. Saat kamu tersakiti, aku cuma bisa mendoakan kamu di sini. Karena apa yang aku lakukan sama kamu cuma bikin kamu jijik. Apa yang aku ucapkan bagai sampah yang berbau busuk. Ucap Kona dalam hati yang tidak bisa berbuat apa-apa saat Dinda sakit hati. Endea, aku udah tahu semuanya sebelum kamu tahu hal ini. Ucap Kona lagi dalam hati yang sebenarnya sudah tahu jika Dian dan Aldi memiliki hubungan. Singkat cerita Robi mendatangi Dinda di dalam kamarnya dan memberikan sebuah kado dari Kona yang baru sempat dia kasihkan. Itu kado dari si Kona. Dia ngasih pas hari ulang tahun kamu. Dia datang ke sini malam-malam dia titip itu sama abang. Ucap Robi memberitahu Dinda tentang kado itu. Kemudian Dinda pun membuka kotak kadonya dan mendapati sebuah bunga, satu foto yang di belakangannya ada pesan dari Kona dan sepucuk surat yang Kona tulis. Dinda pun membaca surat yang ditulis oleh Kona itu. Endea, semoga kamu panjang umur, diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya. Semangat ya belajarnya. Hari ini mungkin hari terakhir kakak kasih kado buat kamu. Kakak tahu kamu pasti benci terima kado dari aku. Tapi aku harap, kamu bisa terima kado ini untuk terakhir kalinya. Kakak ikhlas kok kamu sama si Aldo. Kakak tahu diri kakak bukan cowok sesempurna kayak si Aldo. Tapi kakak mohon jaga bunga ini baik-baik ya. Rawat dia sampai mati. Aku mohon ya. Walaupun kamu udah gak sayang lagi sama aku. Setidaknya kamu menyimpan kenangan dari aku. Makasih ya aku sayang kamu. Isi surat dari Kona untuk Dinda di hari ulang tahunnya. Setelah membaca surat dari Kona itu, Dinda pun meneteskan air matanya. Karena baru merasa jika Kona mencintainya begitu tulus. Dinda mengambil sebuah foto yang belakangnya ada pesan dari Kona. Oh iya Endea, satu lagi. Aku nemu foto ini udah lama. Waktu kamu baru jadian sama si Aldo. Aku gak ada niatan buat kamu berantakan kok. Aku cuma mau kamu sadar dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Isi pesan dari Kona yang ditulis di belakang foto Aldo dan Dian. Foto itu adalah foto Aldo dan Dinda yang sedang berfoto berduaan. Singkat cerita keesokan harinya di dalam kelas Kona, Peyot, Tiffany, Cynthia dan Jojo sedang duduk bersama sambil bermain. Ciahaha, dasar si Pi ulangin ah. Ucap Kona meminta mengulangi lagi permainannya. Ayo, tebak-tebakan apa lagi nih? Tanya Peyot mengajak main tebak-tebakan lagi. Aku lagi kak. Aku lagi kak. Sahut Jojo yang ingin memberikan tebak-tebakan. Ayo Jo yang masuk akal dong tebakannya. Ucap Cynthia pada Jojo. Tiba-tiba saat Dinda masuk ke dalam kelas, Dinda melihat Aldo dan Dian sedang makan berdua di dalam kelas. Singkat cerita bel pulang telah berbunyi. Sepulang dari sekolah Dinda langsung pergi ke tempat favorit Kona di tepi sungai menggunakan motor.
Sesampainya di tepi sungai, Dinda langsung duduk di bawah pohon yang biasa Kona tempatin. Di situ Dinda melukis wajah Kona sambil bersedih karena telah mengkhianati cinta Kona yang begitu tulus. Kak, maafin aku ya. Aku udah nyakitin hati kakak. Aku udah bikin kakak nangis. Aku jahat sama kakak. Aku tahu kakak gak bakal maafin aku. Karena aku udah gak pantas dikasihanin. Tapi aku yakin kakak gak marah sama aku. Karena kakak orang yang baik. Kak, aku baru sadar. Kalau aku orang yang paling bodoh di dunia. Karena aku udah ngehianatin kakak yang tulus mencintai aku. Semoga kakak sehat-sehat ya. Jangan berhenti jadi orang baik ya kak. Lukisan ini akan selalu aku simpan. Aku gak akan pernah bisa lupain kakak. I love you kak. Ucap Dinda dalam hati sambil melukis wajah Kona di tepi sungai. Singkat cerita, keesokan harinya di sekolah Dian memberitahu Kona. Jika Dinda menuliskan sebuah pesan perpisahan untuk Kona. Selamat tinggal di Hokona School. Selamat tinggal Kak Kona. Pesan Dinda yang dia tulis di kursi kelasnya. Kona pun sangat sedih melihat pesan dari Dinda yang memutuskan pergi dari Hokona School dan meninggalkannya. Bersambung.